Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meswara Diningrum dengan NIM 2109111071. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas analisis strategi aneka kue dua Nisa menjadi catering terbaik di Kota Samarinda. Sebelum itu, ke eksekutif summary dulu, yaitu Aneka Kue Dua Nisa adalah salah satu rintisan UMKM rumahan yang bergerak di bidang catering makanan, terutama kue-kue tradisional. Dengan kemajuan teknologi di zaman sekarang, maka Aneka Kue Dua Nisa perlu mempersiapkan untuk menghadapi tantangan yang ada dan perlu berinovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi atau sistem informasi agar terus dapat meningkatkan pangsa pasarnya. Analisis tantangan dan peluang pada Aneka Kue Dua Nisa menggunakan beberapa metode yaitu Golden Circle, Pestle Framework, Market Sizing Analysis, Porter Five Force, Value Chain Analysis, Order Winner and Qualifier, Pareto Analysis, dan Tauss Metric. Lalu ada juga McFarland Grid, BCG Metric, Porter Generic Strategies. Dengan harapan hasil analisis yang diperoleh dapat membantu mengembangkan aneka kue Indonesia menjadi UMKM yang lebih baik lagi. Lanjut, langsung saja ke metode Golden Circle, yaitu why, how, dan what. Why-nya sendiri adalah menjadikan aneka kue dua Nisa catering terbaik di Samarinda. Itu adalah inti dari visi mereka yang mendorong semua kegiatan dan keputusan dengan fokus pada kemajuan industri. Aneka Kue Indonesia berusaha untuk menjadi pelopor dalam inovasi pertumbuhan UMKM berbasis catering makanan yang fokusnya pada kue-kue tradisional. Lalu how? How-nya adalah menambah karyawan dan memperluas tempat produksi. Aneka Kue Indonesia bisa mencapai tujuannya dengan membuka lapangan kerja serta membuat rumah produksi yang bisa menampung banyak pesanan sekaligus. Ini mencakup pengembangan keterampilan para karyawannya dan memastikan rumah produksi dalam keadaan prima, dalam artian bersih, rapi, dan tertata sesuai dengan standar kesehatan. Lalu, up, lalu pada what? Catering dengan kualitas, rasa, dan pelayanan yang terbaik. Hasil nyata dari visi Aneka Kue Indonesia adalah catering yang memberikan kue-kue dengan rasa yang enak dan konsisten, serta pelayanan yang baik, ramah, dan terpercaya. Sehingga para karyawannya dapat berkembang dalam hal skill membuat kue dan memberikan pelayanan kepada pelanggan serta dapat mempertahankan hasil kerja yang selama ini sudah dicapai agar menjadi lebih baik lagi. Lanjut ke Pestle Framework. Yang pertama itu uh, dari sisi politik, kebijakan pemerintah mengenai industri makanan dan minuman termasuk izin usaha, standar kebersihan, dan sertifikasi halal dapat mempengaruhi operasional catering kue dua Nisa ini. Lalu yang kedua, bantuan dari pemerintah seperti subsidi untuk usaha kecil menengah atau UKM, yaitu dengan contoh program dukungan untuk industri makanan lokal bisa sangat membantu perkembangan dari aneka kue Indonesia ini. Lalu sisi ekonominya, keadaan ekonomi nasional dan regional termasuk inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi daya beli konsumen. Lalu fluktuasi harga bahan baku seperti gula, tepung, dan bahan-bahan lainnya dapat mempengaruhi biaya produksi. Lalu tingkat pendapatan dan daya beli konsumen sangat mempengaruhi permintaan terhadap kue tradisional. Dari sisi teknologi, kemajuan dalam teknologi produksi dapat memungkinkan inovasi dalam resep dan membuat pembuatan kue tradisional. Lalu yang kedua, penggunaan platform online untuk pesanan dan penjualan dapat meningkatkan jangkauan pasar. Yang ketiga, penerapan otomatisasi dalam produksi dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Dari sisi hukumnya, patuhan terhadap peraturan keamanan pangan dan standar kualitas yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pangan menjadikan salah satu tantangan tersendiri. Lalu perlindungan hak kekayaan intelektual seperti resep dan merek dagang, kepatuhan terhadap undang-undang ketenaga kerjaan termasuk upah minimum dan jam kerja dan kondisi kerja. Lalu sisi lingkungannya, ketersediaan dan keberlanjutan sumber daya alam yang digunakan dalam produksi seperti bahan baku organik. Meningkatnya kesadaran konsumen terhadap isu lingkungan dapat mendorong permintaan untuk produk ramah lingkungan dan berkelanjutan. Lalu pengelolaan limbah dan dampak lingkungan dari produksi kue tradisional harus diperhatikan untuk memenuhi regulasi lingkungan. Untuk market sizing analisisnya, yaitu yang pertama adalah SAM-nya dengan 85 miliar, SAM-nya 40, SAM-nya dengan 4,2 miliar, dan SAM-nya 1 miliar dengan asumsi sebagai berikut. Populasi di Kota Samarinda terdapat sebanyak 850.000 orang. Konsumsi kue tradisional per kapita per tahunnya 10 unit. Harga per unit kue tradisionalnya adalah Rp10.000. Untuk TAM-nya sendiri dihitung dengan rumus seperti ini.
dilanjutkan dengan sam dan somnya juga. Lalu lanjut ke Porter Five Force. Yang pertama ada kompetitor in the industry. Banyaknya usaha sejenis dan persaingan harga serta koneksi sehingga pelanggan lebih memilih catering yang sudah direkomendasikan atau sudah pernah dicoba. Lalu trade of new entry, modal untuk memulai usaha kue tradisional ini relatif kecil, sehingga akan sangat mudah ditiru resep kuenya karena sama-sama kue tradisional yang sudah pasti rasa atau bentuknya memang seperti itu. Lalu untuk buyer atau customer power. Pelanggan yang cukup sering berbelanja kue akan lebih awam tentang harga pasaran untuk kue-kue tradisional, sehingga akan dapat membandingkan catering satu dengan catering yang lain dengan rasa yang sama. Tetapi aneka kue Indonesia hadir dengan harga yang cukup miring dan kualitas rasa yang mumpuni. Lalu lanjut ke supplier power, pemasok yang sudah cukup sering dijadikan tempat berbelanja kebutuhan produksi bisa di mana saja karena harga dan lokasi yang beragam sehingga bisa dicocokkan saja yang mana yang paling tepat. Lalu melanjut ke substituted, semakin berkembangnya zaman, maka semakin bervariasi pula kue-kue yang beredar di pasaran, sehingga aneka kue Indonesia juga perlu mengikuti arus perubahan tersebut untuk menambahkan produk baru ke menu yang ditawarkan. Aduh, berdasarkan analisis Five Force Porter-nya, yaitu untuk ancaman pendatang barunya tinggi, daya tawar pemasok rendah, daya tawar pembeli sedang, ancaman produk pengganti tinggi, dan persaingan antar pemain yang ada tinggi. Lalu untuk value chain analisisnya, pada primary activity-nya, inbound logistik memastikan seluruh bahan baku kue tetap tersedia dan dalam kondisi layak untuk diproduksi. Lalu untuk operation-nya, proses produksi kue dilakukan dengan penuh kehati-hatian untuk menjaga rasa serta kebersihan. Untuk outbound logistik, mengemas produk dengan menarik dan aman agar selama pengiriman dapat meminimalisir risiko kerusakan. Untuk marketing dan sales, mengikuti event bazar dan memberikan promo paket kue atau diskon dan bonus. After sales, menanyakan apakah kue yang diterima sesuai dengan keinginan pelanggan lewat WhatsApp. Lalu untuk support activities-nya, from infrastruktur selalu menulis pembukuan seluruh keuangan yang ada di aneka kue Dua Nisa. Untuk human resource management, mengikuti pelatihan resep kue baru serta merekrut karyawan tambahan ketika pesanan membludak. Lalu teknologinya masih menggunakan WhatsApp sehingga perlu kegiatan promosi lewat sosial media agar lebih diketahui halayak ramai. Untuk procurement-nya, pengadaan bahan baku berkualitas dari pemasok yang terpercaya dan membangun hubungan baik serta negosiasi harga yang kompetitif dengan pemasok. Selanjutnya untuk Pareto analisisnya yaitu 20% effort atau dalam hal ini kue tradisional sehingga 80% outcomes-nya adalah keseluruhan dari catering. Dan berikut adalah asumsinya. Lalu untuk tools analisisnya seperti ini. Strength atau kekuatannya adalah mempunyai ciri khas rasa yang khusus dan tidak ditemukan di catering lain, pelayanan terhadap pelanggan yang baik, dalam hal ini sering memberi bonus pada pesanan, lalu yang ketiga harga tidak terlalu mahal dan mengalami kenaikan harga setelah selang waktu yang lama. Untuk kelemahannya, tenaga kerjanya terbatas, yang kedua tempat produksi tidak luas dan masih skala rumahan, yang ketiga tidak mengikuti tren kue. Untuk opportunity-nya, mengikuti kelas baking kue terkini, menyewa atau membuat tempat baru, menambah karyawan, membuat akun sosial media untuk keperluan promosi dan berjualan. Lalu untuk ancamannya, bisnis ini mudah direplikasi, kue tradisional cukup mudah dibuat oleh hampir semua orang. Lalu yang kedua, belum punya akun sosial media untuk promosi. Lalu dari tes analisis ini yang lebih cocok untuk aneka kue Indonesia adalah pada weakness dan opportunity, yaitu mencari karyawan yang sudah memiliki keahlian membuat kue, menyewa tempat yang lebih luas agar skala produksi semakin besar, lalu membuat konten promosi bersama para karyawan, dan mencoba untuk membuat dan menjual kue sesuai dengan tren yang sekarang. Lanjut ke Porter Generic Strategies. Untuk total market broad market yang low cost-nya menggunakan peralatan otomatis atau setengah otomatis dalam hal produksi kue dan membeli bahan baku dalam jumlah besar agar mendapatkan diskon dan mengurangi biaya produksi per unit. Untuk differentiation-nya, membangun merek yang kuat dan mempromosikan nilai-nilai unik yang ada dari aneka kue Indonesia melalui sosial media ataupun event lokal dan mengembangkan variasi kue baru atau modifikasi resep tradisional yang unik dan menarik. Untuk narrow market,
bagian low cost, menargetkan pelanggan dengan anggaran terbatas seperti pelajar, mahasiswa, atau rumah tangga berpenghasilan rendah dengan menawarkan ukuran porsi yang lebih kecil atau paket hemat untuk menyesuaikan dengan anggaran pelanggan. Untuk narrow market bagian differentiation, memberikan layanan premium seperti pengiriman khusus, layanan customizasi tinggi, atau paket kue untuk acara-acara mewah. Lanjut untuk BCG matrix-nya, yaitu ada aneka kue Indonesia bisa mencoba membuat kue modern atau fusion yang menggabungkan elemen tradisional dan modern, yang baru diperkenalkan dan belum memiliki pangsa pasar yang besar. Lalu, aneka kue Indonesia menerima setiap pesanan kue tradisional di menu yang ditawarkan serta memberi bonus produk dan pengantaran gratis jika pesanan dalam jumlah besar. Selanjutnya ada juga aneka kue Indonesia fokus dengan kue andalannya yaitu cantik manis dan putri ayu. Aneka kue Indonesia memiliki layanan catering makanan berat dan kue dalam satu paket. Lanjut ke McFarland Grid Analysis, mengembangkan sistem inventaris bahan baku juga sistem akuntansi keuangannya. Lalu aneka kue Indonesia bisa mengembangkan sistem manajemen pelanggan dan platform e-commerce untuk pemesanan online di luar dengan hanya selama ini mengandalkan WhatsApp saja. Selanjutnya membuat aplikasi untuk komunikasi internal yang efisien di antara staf dan mengelola informasi karyawan, penggajian, dan pelatihan. Selanjutnya ada aplikasi yang mengontrol dan mengelola proses produksi kue secara otomatis dan memastikan konsistensi dan efisiensi. Juga sistem yang mengkoordinasikan pemasok, produksi, dan distribusi untuk memastikan ketersediaan bahan dan pengiriman tepat waktu. Untuk rekomendasi aneka kue Indonesia 5 tahun ke depan, yang pertama adalah growth hacking to accelerate marketing, yaitu membuat akun sosial media untuk promosi, membuat konten proses pembuatan deskripsi produk dan lain-lain untuk diposting di akun sosial medianya, diimplementasikan pada tahun ke-1. Lalu yang kedua, booking pesanan, membuat aplikasi booking pesanan agar memudahkan pelanggan, implementasinya diperkirakan di tahun ketiga. Sekian, terima kasih.